Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, Bunda akan menjelaskan tentang pengaruh letak geografis wilayah Indonesia terhadap kehidupan ekonomi dan juga manfaat persatuan dan kesatuan Indonesia terhadap bidang ekonomi. Sebelum dari situ, marilah sama-sama kita memulai pembelajaran kita pada hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan doa, Rabbi syrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Bunda tanya dulu apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Oke, kita akan langsung memulai saja pembelajaran kita pada hari ini. Bunda akan izin share screen. Iya. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini adalah pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi dan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Sebelumnya, mari kita simak bersama-sama, fokus, dan juga boleh menyiapkan alat tulisnya. Boleh juga menyiapkan buku tema 5E-nya ya. Ini ada di halaman ada di halaman 90 buku kalian, 90 dan 91. Silakan disimak bersama-sama ya. Oke, kita mulai. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi. Dan yang kedua, menceritakan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Nah, sebelumnya mari kita perhatikan gambar di bawah ini. Coba tebak, apa gambar bawah ini? Gambar apakah ini? Ya, benar. Gambar ikan, gambar biota laut ya. Segala sesuatu hewan yang hidup di dalam laut. Coba apa yang kalian bayangkan melihat gambar ini? Indah ya, indah. Kalau punya kesempatan pengen sekali berkunjung dan bahkan snorkeling ya, bahasanya snorkeling ke daerah-daerah yang ada wisata bahari wilayah lautnya, Masya Allah ya. Jadi ini semua adalah ciptaan Allah. Selanjutnya, jadi apa sih pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi itu? Jadi seperti yang kita ketahui, Indonesia itu dikenal sebagai negara maritim. Karena sebagian besar wilayah Indonesia itu adalah laut semuanya. Saking besarnya wilayah Indonesia, wilayah lautnya itu 70% dibandingkan dengan wilayah daratannya. Saking banyaklah air dibandingkan dengan daratannya. Nah, jadi ternyata hal ini memberikan keuntungan bagi negara Indonesia. Apa Bunda keuntungannya? Karena potensi sumber daya laut itu lebih besar seperti perikanan, pertambangan, dan juga energi. Bahkan yang sebelumnya kita perhatikan tadi, itu juga bisa menjadi potensi sumber daya alam dan juga sumber devisa negara ya. Karena orang-orang yang dari luar itu ingin mengunjungi Indonesia untuk melihat keindahan wilayah
dalam lautnya. Nah, yang pertama itu adalah potensi perikanan yang dapat dikembangkan seperti budidaya ikan, rumput laut, dan industri bioteknologi kelautan. Salah satunya itu adalah ikan, ya. Kita bisa lihat bahwasanya Indonesia ini adalah negara yang sangat kaya dengan perikanannya, ya. Makanya kita harus menjaga agar laut kita itu terjaga dari limbah-limbah produksi pabrik yang akan membuat ikan-ikan tersebut mati, ya. Sehingga nanti kita tidak bisa lagi memakan-makan lautnya kalau misalnya ikan-ikan tersebut mati. Nah, selanjutnya ada lagi potensi sumber daya mineral dan energi. Contohnya adalah minyak bumi dan gas. Kalau kalian sering melihat ya, di tengah laut itu sering ada crane-crane seperti ini. Seperti ini. Ini apa sih, Bunda? Ini orang ini sedang menambang minyak bumi dan bahkan gas ya yang ada di dalam laut. Jadi saking kayanya negara Indonesia itu semuanya itu ada, bahkan di dalam laut pun ada. Ini biasanya di palung laut yang paling terdalam ya. Jadi caranya juga itu Bunda juga kurang tahu ya bagaimana ya. Tapi yang jelas mereka tahu bahwasanya di daerah atau di wilayah tertentu daerah tersebut itu memiliki sumber daya energi minyak bumi dan gas yang banyak sehingga mereka menanamkan crane di sana sehingga mudah melakukan pertambangan minyak. Nah, selanjutnya itu adalah potensi di wilayah pesisir pantai. Apa itu, Bunda? Ternyata di wilayah pesisir pantai itu banyak sekali besi, timah, bahkan emas dan perak yang bisa didapatkan di wilayah pesisir pantai ya. Selain itu juga kita tahu ya bahwa mutiara yang ada di dalam laut itu ya, kerang yang ada di dalam laut itu kan ada mutiara di dalamnya ya. Nah, itu juga bisa menjadi potensi sumber daya alam bagi negara Indonesia ya. Selain itu juga potensi transportasi laut yang berkembang di perairan Indonesia ya. Karena Indonesia itu terdiri dari pulau-pulau ya, banyak sekali pulau di dalamnya sehingga transportasi laut ini sangat berguna bagi kita. Kalau misalnya tidak ada transport laut, bagaimana kita mau menyeberang satu pulau ke pulau yang lainnya? Bahkan juga transportasi ini juga berguna bagi orang-orang yang dari luar untuk masuk ke negara Indonesia. Jadi sifat transportasi ini bukan hanya nasional, tapi juga internasional dan ini bisa menjadi potensi devisa negara ya, pendapatan negara. Nah, selanjutnya potensi keindahan bawah laut yang seperti yang sudah Bunda jelaskan sebelumnya. Jadi Indonesia itu memiliki wisata bahari yang besar. Banyak sekali daerah-daerah yang memiliki potensi dan juga yang memiliki pemandangan seperti ini indahnya. Ya, Masya Allah, salah satunya yang Bunda tahu itu di Lampung ya. Di Lampung yang Bunda lupa namanya apa ya. Jadi di sana ada berbagai jenis flora dan fauna laut Indonesia yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Jadi bukan hanya dari dalam Indonesia saja yang tertarik, tapi juga dari wilayah luar negeri pun tertarik ingin melihat keindahan bawah laut. Dan ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang ada di Indonesia sehingga membuat usaha untuk membuat snorkeling atau wisata bahari di daerah-daerah tersebut ya. Di Lampung tuh kan banyak sekali ya wisata baharinya ya. Ya, karena banyak sekali karena Lampung itu terdapat di pinggir ya, di pinggir pulau sehingga banyak sekali daerah-daerah yang dilalui oleh laut, bahkan di daerah pinggirannya semuanya laut ya. Sehingga Lampung itu menjadi salah satu daerah yang memiliki wisata bahari wilayah lautnya. Bunda yang Bunda tahu di Lampung itu Bunda pernah lihat lumba-lumba, Masya Allah, cantik sekali ya. Nah, selanjutnya
Nah, dari hal ini, apa sih Bunda pengaruh letak geografis Indonesia terhadap bidang informal? Itu tadi, jadi potensi-potensi yang ada, yang menimbulkan adanya kehidupan ekonomi di Indonesia itu adalah potensi yang sumber daya laut tadi, ya, sumber daya laut tadi, sehingga itu sangat berpengaruh bagi kehidupan ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Nah, jadi jangan sampai tidak tahu nanti apa Bunda pengaruh dari letak geografis Indonesia itu Bunda. Itu tadi jawabannya adalah ada banyak sekali potensi yang bisa didapatkan dari letak geografis Indonesia tersebut. Karena letak geografis Indonesia itu terletak di eh, banyak sekali di daerah-daerah lautan ya. Sebagian besar adalah lautan sehingga itu bisa berpengaruh bagi kehidupan ekonomi di masyarakat Indonesia. Oke, kita ke pembelajaran selanjutnya. Nah, kalau tadi itu pengaruh letak geografis negara Indonesia yang berkaitan yang berpengaruh dengan kegiatan ekonomi, selanjutnya ini ada manfaat persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Jadi, apa sih manfaat persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi di negara Indonesia? Ya, Indonesia itu memiliki beragam kebudayaan. Kita memiliki beragam kebudayaan, suku, adat, ras, dan agama ya, bukan ya. Namun ternyata itu tidak membuat negara Indonesia mengalami perpecahan. Ya, kita tetap bersatu sampai sekarang. Kita tetap melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari ya, meskipun kita berbeda agama, suku, ras, ataupun adat, bahkan budaya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena wawasan Nusantara itu mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai keragaman untuk mencapai tujuan nasional. Ya, tujuan nasionalnya kita ketahui itu untuk mensejahterakan negara kita sendiri ya. Bagaimana cara kita mensejahterakan negara? Nah, salah satu cakupan luas wawasan Nusantara itu adalah kehidupan kesatuan ekonomi Indonesia juga memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda. Jadi bukan hanya suku, adat, ras, dan agama atau kepercayaannya, tapi juga kegiatan ekonomi kita berbeda-beda. Contohnya ada yang bekerja sebagai petani, ada yang bekerja sebagai pedagang, ada yang bekerja sebagai konsumsi seperti kita ya, konsumtif ya, yang belajar di rumah, belajar di sekolah. Kita tidak seperti para petani dan para pedagang yang harus berdagang ataupun yang harus bercocok tanam. Tapi kita di sini adalah orang-orang yang belajar, orang-orang yang mencari ilmu. Nah, kalau kita mencari ilmu, kita harus mendapatkan energi. Energinya berupa makanan, dijual oleh para pedagang dan diproduksi oleh para petani. Nah, meskipun memiliki keragaman dalam kegiatan ekonomi, namun persatuan tetap terjalin di antara mereka. Karena apa? Hal yang membuat kita tetap bersatu itu adalah pemenuhan kebutuhan, ya. Jadi kita semua ini ingin hidup. Semua manusia itu ingin hidup dan ingin bertahan hidup. Sehingga bukan terpaksa ya, bersatunya bukan terpaksa. Tapi kita semua ingin hidup sehingga kita harus sejahtera dan harus rukun, harus bersatu ya. Kalau kita tidak bersatu, bagaimana kita mau melaksanakan kegiatan ekonomi di Indonesia? Contohnya kalau misalnya para pedagang dan para petani itu tidak rukun atau tidak bersatu, mungkin tidak akan kita mendapatkan bahan makanan yang diproduksi oleh petani karena tidak ada yang menjadi tidak ada yang menjadi eh, perpanjangan tangan. Perpanjangan tangan dari para produksi makanan dengan yang menjualkannya. Masa kita kalau misalnya mau makan harus ke petaninya dulu, ya repot ya. Kalau misalnya ada pedagang kan kita bisa langsung ke warung, bisa langsung ke toko, bahkan ke mall ya, atau ke tempat-tempat yang memang menjual produksi-produksi makanan. Nah, itu merupakan salah satu tujuan
Kenapa persatuan dan kesatuan itu harus tetap terjaga? Karena semua manusia, terutama di Indonesia, itu ingin hidup untuk pemenuhan kebutuhan. Kalau misalnya tidak ada persatuan dan kesatuan tersebut, mungkin negara Indonesia itu tidak akan bisa melakukan pemenuhan kebutuhan masing-masing. Nah, adanya hubungan timbal balik antara petani, pedagang, dan konsumen merupakan salah satu bentuk pemersatu dalam kegiatan ekonomi. Jadi hal yang kecil saja itu bisa menjadi eh, hal yang sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Ya, petani membutuhkan uang untuk makan juga, sehingga dia membutuhkan pedagang. Pedagang juga membutuhkan uang untuk makan juga. Dia nggak mungkin hanya makan dagangannya saja, misalnya hanya menjual padi atau menjual beras. Dia nggak mungkin kan makan beras aja, dia butuh makanan lauknya dan sebagainya. Nah, itu didapatkan dari dia menjual beras ke konsumen, dan dari petani tersebut juga mendapatkan uang dari para pedagang, para tengkulak ya. Nah, apa sih manfaat persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi? Itu ada 4 macam. Yang pertama itu adalah kebutuhan ekonomi akan tercapai, ya seperti yang Bunda katakan tadi, bahwa kalau kita bersatu antara pedagang, petani, dan juga para konsumen, maka kebutuhan ekonomi akan tercapai. Coba kalau misalnya petani dan pedagangnya tidak bisa bersatu ya, atau berkelahi atau berkilah dan sebagainya, itu tidak akan bisa, kebutuhan ekonomi itu tidak akan bisa tercapai ya. Coba kalau misalnya dibayangkan, ada produksi yang putus misalnya, karena petaninya mogok kerja misalnya. Nah, kira-kira pedagang bisa menjual sesuatu nggak? Tidak bisa. Konsumen bisa membeli sesuatu? Tidak bisa. Kalau sudah kosong, sudah gimana ya? Kita ngerasanya bahkan satu bahan kosong pun kita merasa sangat eh, kehilangan ya. Bagaimana kalau misalnya petani tersebut terus melakukan mogok kerja misalnya, karena harga yang dijual itu terlalu murah ya. Dia tidak mau menjual kalau misalnya terlalu murah ya. Nah, selanjutnya itu membuka lapangan pekerjaan. Apa yang membuatnya menjadi lapangan pekerjaan ya? Misalnya kebutuhan akan ikan kaleng. Nih ya. Nelayan hanya bertugas mencari ikan di laut. Oleh sebab itu, diperlukan pihak-pihak untuk mengolah ikan tersebut. Ketika mengolah ikan tersebut, itu harus membutuhkan industri pengolahan. Industri pengolahan membutuhkan tenaga kerja, sehingga hal tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang membutuhkan pekerjaan ya. Nah, jadi ada yang mengolahnya. Jadi di sini kita bisa lihat tambahannya dari eh, para nelayan, terus nelayan, para pedagang. Dari pedagang itu ada yang mengolah ikan terlebih dahulu, industri pengolah ikan. Nah, baru ke pedagang ya. Yang ketiga itu mengurangi jumlah pengangguran karena adanya lapangan pekerjaan yang sangat banyak ya. Contohnya misalnya industri pengolah ikannya ada sangat banyak di setiap daerah atau wilayah yang memiliki laut, pasti ada lapangan pekerjaan ini ya. Jelas jumlah pengangguran itu akan semakin menurun. Selanjutnya yang keempat, yang paling menjadi tujuan utama dalam persatuan dan kesatuan itu adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik dari segi lapangan pekerjaan, dari segi perekonomian ya, dan juga pemenuhan kebutuhan. Jadi orang-orang ini biasanya tidak sejahtera itu karena apa? Karena tidak bisa makan, karena tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya ya. Nah, bagaimana cara mensejahterakannya? Itu adalah dengan melakukan persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, sedikit saja yang Bunda sampaikan. Semoga bisa menjadi Semoga bisa menjadi hal yang bermanfaat ya, dan juga bisa kalian terima dengan baik.
Kalau misalnya ada yang kurang atau yang ingin ditanyakan, silakan nanti ditanyakan langsung kepada bunda-bundanya. Nah, hari ini kita ada tugas ya. Tugasnya itu adalah pertama, tuliskan 3 potensi saja yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai negara yang memiliki wilayah laut yang lebih luas. Tadi kan sudah dijelaskan banyak sekali potensi negara Indonesia ya. Nah, yang kalian sebutkan itu hanya 3 saja ya. Yang kedua, tuliskan manfaat-manfaat persatuan dan kesatuan negara Indonesia dalam kegiatan ekonomi. Nah, tadi kan sudah Bunda jelaskan ada 4 ya. Ada 4 manfaat persatuan dan kesatuan negara Indonesia dalam kegiatan ekonomi. Oke, hari ini sampai di sini dulu. Bunda mohon maaf apabila dalam penyampaian Bunda itu ada salah kata dan kepada Allah Bunda mohon ampun. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Silakan diulang kembali pembelajaran kita hari ini ya. Diulang lagi, dibuka kembali bukunya dan juga hal yang penting silakan dikerjakan juga tugas-tugasnya. Oke. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.